Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bilangan. Materi ini tentang materi matematika kelas 7, kurikulum 2013. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Oke, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang 5 soal dan pembahasannya ya. Oke, langsung saja. Nomor 1 di sini, manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Jika kita lihat di sini ada 0,625, 0,25, 0,375, 0,5. Kalau sekilas kita lihat yang paling kecil itu 0,5 ya. Nah, tapi sebenarnya tidak begitu. Kita lihat dulu dengan cara merubahnya atau menambahkan dengan 0 nih. Yang A itu ada 0,625. Ya. Yang kedua ada 0,25. Ini kalau kita tambahin 0 tidak merubah nilai. Jadi 0,25 itu senilai dengan 0,250. Setelahnya ditambahin 0 tuh nggak apa-apa, nggak merubah nilai. Jadi caranya begitu untuk membandingkan mana yang terkecil, mana yang terbesar, terus urutannya. Oke, yang ketiga 0,375 ini udah 3 digit setelah koma ya, nggak usah ditambahin lagi. Nah, yang ini 0,5. Tambahin aja nolnya dengan 2. Jadi nggak masalah. Sehingga yang tadinya sekilas 0,5 itu yang paling kecil, tapi ketika kita tambahin 0, yang paling kecil itu adalah 0,250. Kita bandingkan yang 250, 625, 375, 500. Nah, yang paling kecil itu adalah 0,250 atau 0,25 yang B. Oke, mudah ya. Lanjut kita ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu tentukan hasil 8 dikali 15 ditambah 20 dibagi 5 per 6 dibagi 3 dikali 2. Kalau ada perkalian tambah bagi seperti ini, kemudian di bawahnya ada bagi kali, kita harus ingat urutan-urutan dari operasi hitung ya. Kalau ada tambah kali bagi, yang diutamakan adalah kali dan baginya. Kalau ada bagi dengan kali, ya kita urutin dari depan pengerjaannya. Bagi dulu, baru nanti hasilnya kita kali. Sehingga nanti kita dapat yang pertama, kita perpanjang dulu ya ininya, pernya panjang. Kemudian 8 kita kalikan dengan 15, 20 kita bagi dengan 5. 8 dikali 15, 120. Nah, 20 dibagi 5, 4. Tandanya apa? Tambah. Tambahnya muncul lagi. Oke. Kemudian yang bawah, 6 dibagi dengan 3 dulu. 2. Kemudian baru kita kalikan dengan 2. Oke. Lanjut, kita operasi hitung lagi. Ditambah yang atas, 124. Dibagi dengan 4. 124 dibagi 4 sama dengan 31. Jadi jawabannya yang C, 31. Mudah ya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Salah satu pasangan bilangan berikut. Bilangan pertama kurang dari 2,25, sedangkan bilangan kedua lebih dari 2,25. Pasangan bilangan tersebut adalah yang mana? A, B, C, atau D? Jadi kita lihat dulu, diketahuinya di sini ada satu pasangan, yaitu pasangan A, bilangan A, dan bilangan B. Di mana bilangan A itu kurang dari 2,25 dan bilangan B-nya lebih dari 2,25. Jadi kita buktikan aja nih yang A. Yang A itu A-nya, A, B-nya itu kita ganti dengan 1 dan 2 ini. Jadi apakah kita buktikan? 1
lebih kecil dari 2,25? Oh betul, 1 itu lebih dari, kurang dari 2,25. Ini kurang ya, tandanya kurang. 1 kurang dari 2,25, betul. Berarti yang ini betul, tapi lihat B-nya jadi 2. Apakah 2 lebih dari 2,25? Nah, ini salah. 2 itu lebih kecil dari 2,25, maka A-nya jawabannya salah. Nah, yang B gimana? Yang B, apakah 2 kurang dari 2,25? Betul. Tapi coba lihat yang 5/2-nya. 5/2 betul gak lebih dari 2,25? Nah, 5/2 itu kan menjadi nanti 5 dibagi 2 atau bawahnya dijadiin 10 ya. Kalau 5 dibagi 2 langsung aja 2,5. 2,5 betul gak lebih besar dari 2,25? Nah, yang tadi 2,5 itu kan sama dengan 2,50 ya. Lebih besar dari 2,25. Berarti jawaban B itu betul. Oke. Cara yang sama nanti bisa dibuktikan ke C dan D. Yang 5/2 itu kan 2,5 juga ya. Dia yang ini coba kita yang C ya. 5/2 lebih kecil gak dengan 2,25? Oh ini aja udah salah, 5/2 itu 2,5. Dia harusnya lebih besar kan tadi. Nah yang C salah. Yang D dengan yang D yang 11/4, nah itu juga salah juga ya. Nanti bisa dibuktikan. Tapi jawabannya yang udah ada buktinya adalah yang B. Oke, pasangannya jadi 2 dan 5/2. Tinggal diganti 2-nya menjadi A, 5/2-nya menjadi B. Oke. Lanjut, kita ke nomor 4. Kalau ada 3/5 ditambah dalam kurung 3/10 dikali 4/15. Nah, kalau ada tanda kurungnya ini enak nih ya. Jadi kita kerjain aja dulu. Kemudian hasilnya kita tambah dengan 3/5. Jadi gimana caranya? Oke, 3/5-nya kita tulis dulu. 3/5. Nah, nanti ditambah hasil yang ini nih. Nah, ini bisa dicoret-coret nih. Maksudnya gini. 3 dengan 15. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Oke, kemudian 4 sama 10 juga bisa dicoret. Dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Nah, sehingga 1 kita kalikan dengan 2. 2. 5 kita kalikan dengan 5, 25. Jadi didapat 3/5 ditambah 2/25. Kalau begini kondisinya, penyebutnya kan belum sama. Kita samain dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 25. 25. Diganti dengan 25. Kalau yang 2 kan nggak berubah, ya udah 2/25. Nah, yang ini 5 ke 25 dikali dengan 5. Berarti 3-nya juga dikali 5. Dapat 15. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambah pembilangnya. 15 ditambah 2, 17. 17/25. Jawabannya adalah yang D. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Soalnya adalah Rohim dan Wahid masing-masing memiliki 45 buku. Jadi Rohim punya 45 buku, Wahid juga 45 buku. Jika 4/5 buku milik Rohim dan 2/3 buku milik Wahid adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim. Nanti kesimpulannya apa? Titik-titik lebih banyak daripada
yang dimiliki oleh Wahid. Nanti berapa lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid. Jadi kita cari dulu buku novel si Rohim dan Wahidnya itu. Punya Rohim itu tadi bagian novelnya itu ada 4/5 ya. 4/5 buku milik Rohim. Jadi 4/5 dikali dengan masing-masingnya tadi 45 buku. 45. Nah, 4/5 dikali 45, ini bisa kita coret dulu. 45 dibagi 5, 9. 9 dikali 4, 36. Jadi milik Rohim itu 36. Kita cari milik si Wahid. Wahid itu bagiannya 2/3. 2/3 dari 45 itu sama dengan, nah 45 bisa dicoret dengan 3. 15 ya. 15 dikali dengan 2, 30. Nah, kesimpulannya apa? Si Rohim itu 36. Si Wahid 30 buku novelnya. Artinya, buku novel yang dimiliki oleh Rohim berapa lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid? Berapa? 6. 6 lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid ya. Berarti jawabannya 6. Oke. Udah. Yuk kita lihat di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.